Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model-model kurikulum. Model-model kurikulum yang akan saya jelaskan dibagi menjadi 4. Yang pertama, spirit subject kurikulum, correlates kurikulum, learner centered design, dan terakhir problem centered design. Baik, untuk yang pertama yaitu spirit subject kurikulum, yaitu kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam hal ini bahkan juga dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, sehingga banyak jenis mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya. Sedangkan pada correlates kurikulum dan broadfield, sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Bahkan pada brownfield, sejumlah mata pelajaran dilebur menjadi studi, sehingga lebih memperkecil jumlah mata pelajaran dan lebih memperluas lagi ruang lingkup tiap pelajaran. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus valid dan signifikan. Yang kedua, isi kurikulum harus berpegang pada kenyataan-kenyataan sosial. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan isi kurikulum harus seimbang. Yang keempat, isi kurikulum menjangkau tujuan yang luas, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kelima, isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Yang terakhir, isi kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan dan menarik siswa. Suatu contoh penerapannya pada sekolah ialah memisahkan satu sama lain mata pelajaran, misalnya matematika, sejarah, geografi, dan lain-lain. Mata pelajaran tersebut dipisah untuk mempermudah pengaturan dalam pelaksanaannya. Sekalipun guru mengajar untuk satu kelas seperti sekolah dasar, tetapi tetap dalam bicara mata pelajaran secara terpisah-pisah dan tidak akan ada percakapan satu sama lain di antara mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, correlates kurikulum, yaitu di mana desain kurikulum yang menggunakan correlates kurikulum ini tidak menyajikan mata pelajaran secara terpisah. Mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan menjadi satu pelajaran, seperti geografi, sejarah, dan ekonomi menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan juga seperti fisika, biologi, kimia yang dikelompokkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan dari penggunaan desain ini adalah untuk menyiapkan peserta didik hidup di dunia informasi yang sifatnya spesifik dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh. Dalam desain ini banyak digunakan di sekolah dasar maupun menengah, bahkan di perguruan tinggi. Penggabungan atas pelajaran tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan daerah. Selanjutnya yaitu learner centered design, atau yang lebih dikenal berpusat pada pembelajar, adalah suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa. Pengembangan kurikulum ini dipengaruhi oleh salah satu tokohnya adalah Dewey, seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan berkreasi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Jenis desain ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu activity design dan humanistic design. Activity design, ciri utamanya adalah struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan minat peserta didik. Yang kedua, karena struktur kurikulum didasarkan atas minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswa. Yang ketiga, desain kurikulum tersebut menekankan prosedur pemecahan masalah. Selanjutnya, humanistic design menekankan pada fungsi perkembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal subjektif
perasaan, pandangan, kejadian, penghargaan, dan pertumbuhan. Kurikulum humanistik berusaha mendorong penangkapan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri, konsep sendiri, serta tanggung jawab pribadi. Dalam penerapannya, guru atau pendidik hanya membantu menciptakan belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik bukanlah tiada daya, dia adalah suatu bangsa yang mempunyai potensi yang untuk terlibat berperilaku belajar dan juga mengembangkan sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu problem centered design. Desain berpusat pada masalah, berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peran manusia. Berbeda dengan pembelajar yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individu, desain yang berpusat pada masalah memilih manusia dalam persatuan kelompok sebagai kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidik para pengembang model kurikulum ini berangkat dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama ini, manusia mengatasi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan bersama pula. Mereka terlibat berkooperasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.